Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, bersama dengan Bapak AKBP Ramadhani Sutarjo. Pak, tadi kita sudah sempat terputus terkait dengan sinergitas antar instansi. Bapak sudah menjelaskan, lalu program Ketupat Rinjani 2023 tentunya sudah dipersiapkan matang sekali. Kalau misalkan pos-pos pengamanan, baik itu jelang malam takbiran, lalu jelang sholat Id, itu di mana saja, Pak? Oke, baik, Mbak. Jadi untuk total kita sudah menyiapkan untuk pos pengamanan itu ada 22 titik. Kemudian untuk pos pelayanan ada 11 titik. Kemudian pos terpadu ada 2 titik yang sudah kita siapkan. Oke, di mana saja itu, Pak, kalau boleh tahu? Oh, baik, kalau untuk wilayah Polresta Mataram itu ada 4 pos. Yaitu diantaranya pos Karangjangkong, kemudian Kebon Roe, Epicentrum, dan Narmada. Itu untuk di jalur utama yang Narmada ini. Kemudian untuk Lombok Barat itu juga ada 4 pospam yang ada, di mana pospamnya itu ada di Pelabuhan Lembar, kemudian di Menang Square atau GMS, terus kemudian ada di Batu Layar. Kemudian untuk di Lotara ada 3 pospam, yaitu di Bangsal, Pelabuhan Bangsal, kemudian di Kluwi, dan di Pusukpas. Jadi jalan di atas itu, jalan tembusan dari Mataram mau ke arah Lombok Utara. Seperti itu. Kemudian di Lombok Tengah itu ada 5 pos. Untuk yang di jalur utama itu ada pos Kopang, kemudian ada di pos di Pelabuhan Kayangan. Jadi yang jalur utama. Jalur utama. Untuk di Lombok Timur itu ada di Terara, kemudian Mas Bagi, Selong, dan tadi untuk yang Kayangan di Lombok Timur ya. Gitu. Kemudian untuk di Sumbawa mulai dari Pototano ya, kemudian di Sumbawa Besar, lanjut ke Dompu sampai dengan Bima dan Bima Kota sampai di sana. Oke, luar biasa sekali. Berarti pos-pos pengamanan memang 23 titik dan tersebar di seluruh kabupaten. Ya, betul. Oke, sebelum nanti saya akan membahas tentang pos pengamanan tersebut, Bapak tadi mengatakan ada 2 titik pelayanan. Berarti memang ada tenaga kesehatan di sana? Ya. Oke, di mana saja itu, Pak? Baik, kalau untuk pos pelayanan, terutama di jalur-jalur utama, dalam hal ini lintas Lombok sampai dengan lintas Sumbawa sana, nanti di sana yang jelas di setiap pos, baik itu pos pengamanan maupun pos pelayanan, karena kita berkolaborasi dengan instansi terkait, baik itu dengan TNI Polri, Pemda, dan lain sebagainya. Jadi di dalam satu pos itu ada petugas kesehatannya. Nanti di setiap pospam itu ada petugas kesehatan. Itu dari dokter dan juga tenaga kesehatan yang betul. Jadi nanti masyarakat yang ingin misalnya udah rasanya badannya nggak enak, silakan mampir saja ke pos-pos. Berarti masyarakat nggak boleh, kalau ngantuk ya udah di pos pelayanan ya, Pak ya? Ya, ataupun kalau misalkan sakit atau apa gitu untuk perjalanan yang lebih baik lagi dan juga lancar. Oke, saya akan bertanya tentang takbiran. Takbiran ini puncaknya itu tanggal 21 malam atau seperti apa, Pak? Dan bagaimana pengamanan untuk kegiatan takbiran sampai dengan sholat Idul Fitri itu? Iya, baik. Jadi kita juga masih menunggu ini ya, Mbak. Menunggu, tapi yang mungkin sudah kemarin kalau tidak salah saya dapat informasi untuk Muhammadiyah tanggal 21 sudah pasti. Baik. Nah, jadi sisanya kita nanti pengumuman dari pemerintah tergantung dari sidang isbat untuk pemerintah tanggal berapa. Tapi yang jelas untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah kita siapkan, perencanaan juga sudah kita buat. Nanti pada saat kegiatan-kegiatan malam takbiran, kita masih menunggu nih tanggal berapa. Jadi sudah kita siapkan personel yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kegiatan tersebut. Jadi mungkin kan kalau ada takbiran nih, jalurnya arahnya dari mana seperti itu. Sehingga di situ kita plotting personil untuk kita amankan. Ada bocoran nggak, Pak, di mana saja? Sampai dengan saat ini kita juga masih mengkompulir data-data dari Polres jajaran, Polresta maupun Polres yang lain,
untuk bisa kita lakukan pendataan sehingga bisa langsung kita berikan pengamanan. Kemudian untuk besok paginya untuk kegiatan sholat Id itu sudah pasti juga nanti ada personel kita yang ikut melaksanakan pengamanan di sana. Seperti itu. Membahas terkait dengan takbiran. Kalau tahun lalu mungkin takbiran ada, cuman nggak terlalu mungkin sepadat tahun ini ya Pak ya. Betul. Tapi kalau tahun ini memang begitu padat, masyarakat juga pasti akan berbondong-bondong untuk menonton. Tentunya pelayanan, pos pengamanan dari Polda Nusa Tenggara Barat dan juga Polresta Mataram untuk di Kota Mataram ini sejauh apa? Baik, jadi kalau dibilang tahun kemarin tidak ramai, tapi lumayan ramai ya? Iya, lumayan ramai. Jadi ada beberapa simpang-simpang yang kita tutup pada saat rangkaian takbiran tersebut lewat seperti itu, sehingga agak lumayan juga ini di tengah kota ini kan, betul, Pak. Khususnya dari masjid-masjid yang ada di dalam, ya, seperti itu, sehingga ya lumayan juga sih padatnya untuk tahun kemarin. Nah, kita berharap untuk tahun ini bisa kita akomodir semua untuk kegiatannya sehingga baik masyarakat yang melaksanakan takbiran maupun masyarakat yang pengguna jalan yang mungkin mau berbelanja atau yang lainnya tidak terganggu seperti itu. Tapi sampai sejauh ini kemacetan masih saja ya Pak ya, terutama di simpang 4 Rembige. Simpang 4 Rembige itu bagaimana itu Pak untuk tips untuk mengamankan agar tidak terjadi kemacetan? Baik, jadi yang jelas kita adakan rekayasa jalan dalam hal ini. Yang jelas nanti dari arah mungkin dari Kebon Roe kita kita tutup dulu sementara, tidak ada yang masuk ke arah simpang Rembige tersebut. Mungkin nanti yang dari arah Hotel Lombok Astoria juga nanti kita belokkan sebelum lapangan AU itu, mungkin di situ sehingga yang arah ke arah simpang Rembige itu bisa tetap lancar seperti itu. Kegiatan takbiran bukan hanya di Kota Mataram saja Pak ya, tapi mungkin ada di kabupaten lain. Wilayah di Polres jajaran juga ada. Berarti memang pengamanannya di setiap kabupaten kota untuk malam takbiran tersebut. Lalu Pak, saya ingin bertanya terkait dengan pengamanan pada saat sholat Id. Pos-posnya sama atau mungkin ada beberapa titik di berbagai macam tempat-tempat ibadah? Kalau pos-pos ini posnya tetap dari mulai awal kita kegiatan sampai dengan akhir itu pos tidak berubah, hanya personilnya yang kita geser, seperti itu. Personilnya yang kita geser di titik-titik di mana di situ akan dilaksanakan kegiatan sholat Id. Seperti itu. Apakah Bapak mengetahui puncak arus mudik nantinya pada tanggal berapa? Apakah di luar dari kegiatan atau program ketupat ini atau memang rentan dari kegiatan program ketupatan ini di tahun 2023 pada tanggal 1 Mei? Baik, jadi kalau menurut perkiraan yang jelas H-1 Mbak, mungkin tanggal 21 itu merupakan puncak arus mudiknya. Kemudian kalau arus balik itu mungkin saya perkirakan antara tanggal 25 atau tanggal 26. Di akhir dari waktunya libur bersama. Baik. Nanti kita akan membahas lagi terkait dengan arus mudik dan juga arus balik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Baisti Rupaidah, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan
tahun 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Dr. Andes Joko Purwanto mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.